Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Sobirin Huta Galung. Saya berasal dari Universitas Malikul Saleh, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh, salah satu contoh dari buku John G. Proakis, yaitu di soal P24 bagian 3. Berikut adalah contoh soalnya. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan script di MATLAB, di software MATLAB, agar kita dapat memecahkan solusi dari atau mencari dari hasil soal dari P24 ini. Oke, kita lanjut. Di sini saya menggunakan CLC, clear all, dan close all sebelumnya. Dan ini adalah fungsi dari soal yang kita ingin cari tadi. Di sini ada xn sama dengan 2,4, minus 3,1, minus 5, 4,7. Lalu kita buat di sini fungsi successive, pergeserannya sebesar minus 3. Lalu untuk X32 dan N32 kita buat lagi fungsi successive, pergeseran sequence sebesar 2. Dan untuk X33, N33 kita ambil fungsi sigmoid X31, N31, X32, N32 ini kita kalikan. Lalu untuk X34, N34 kita gunakan fungsi sigfold. Kita melipat dari xn tersebut. Lalu berikutnya fungsi X34, N34 kita memakai fungsi successive, pergeseran X minus N sebanyak 1. Dan di bawahnya X35, N35 kita gunakan fungsi successive dengan pergeseran Xn sebanyak minus 1. Lalu di bawahnya lagi X36, N36 kita gunakan fungsi sigmoid. Kita kalikan dua sequence atau urutan ini. Kita kalikan. Lalu yang terakhir ada X3, N3. Kita tambahkan dua sequence tersebut menjadi kita tambahkan dengan fungsi sigadd, yaitu X33, N33, X36, N36. Lalu sampai di sini langsung saja kita runkan. Nah, di sini sudah ada figurnya untuk hasil dari soal P24 bagian 3. Pada gambar ini bila kita perhatikan, dengan persoalan yang diberikan di sini disuruh menganalisa apakah sinyal tersebut sinyal waktu kontinu atau sinyal waktu diskrit, analog atau digital, real atau kompleks, determinan atau random, genap atau ganjil, dibuktikan dengan MATLAB, periodik atau non periodik. Jika periodik, hitung energi sinyal MATLAB. Lalu mari kita analisa, mulai dari gambar hasil running tadi, apakah sinyal waktu diskrit atau sinyal waktu kontinu. Dari gambar saja dapat kita ketahui bahwa ini adalah gambar sinyal waktu diskrit. Dilihat dari interval diskrit, dimulai dari minus 2, 1, 0, 1, dan 2. Lalu berikutnya kita analisa apakah itu adalah analog atau digital. Nah, di sini kita perhatikan sinyalnya ini sudah pastilah sinyal digital, karena bentuknya yang seperti sinyal pulsa yang mengalami perubahan secara tiba-tiba dan mempunyai besaran bit 0 dan 1. Lalu untuk berikutnya kita analisa apakah sinyal itu sinyal real atau kompleks. Nah, di sini
kita perhatikan kembali figur hasil dari script method kita tadi, apakah ini real atau kompleks. Nah, di sini bisa kita lihat dari persoalan kita, apakah persoalan ini memiliki bilangan imajiner atau bilangan real. Di sini bisa kita lihat dalam soal kita tidak ada bilangan imajiner, artinya ini adalah sinyal real. Untuk berikutnya kita analisa apakah ini determinan atau sinyal random. Nah, di sini kita perhatikan kembali dari figur hasil dari script kita tadi. Di sini kita tentukan apakah determinan atau random. Nah, di sini karena sinyalnya acak setiap saat, seperti -2, -2, 1, 0, 1 dan -2, yang mana tingginya berbeda. Di sini -20, di sini 15, di sini 55, di sini 5, dan di sini -20. Jadi bisa kita analisa bahwa ini adalah sinyal random karena sinyalnya acak setiap saat. Harus dimodelkan dalam probabilitas. Oke, selanjutnya kita analisa apakah ini sinyal genap atau sinyal ganjil. Kembali lagi kita perhatikan figur hasil dari running MATLAB kita tadi. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa sinyal yang dihasilkan itu adalah sinyal ganjil, yang mana sinyal ganjil itu sinyal dengan variabel independen bernilai integer. Apabila diputar 180 derajat, hasilnya akan sama dengan sebelumnya. Lalu yang berikutnya, apakah sinyalnya periodik atau non-periodik? Kita perhatikan lagi untuk sinyal periodik dan non-periodik. Untuk sinyal periodik dia mengalami perubahan bentuk pengulangan bentuk yang sama pada setiap waktu tertentu. Nah, untuk yang non periodik dia tidak memiliki waktu tetap. Dia tidak memiliki waktu tetap beraturan. Makanya perubahan dari sinyalnya itu tidak menunjukkan suatu pola dapat diketahui dari hasil running seperti ini. Nah, dari sini kita perhatikan tidak ada pola yang menunjukkan bahwa ini adalah sinyal periodik. Maka bisa kita analisa atau bisa kita simpulkan bahwa ini adalah sinyal non periodik karena tidak memiliki pola dan waktunya itu dapat berubah secara tidak tetap atau tidak beraturan. Oke, setelah ini selesai sudah analisa kita tentang soal dari buku Jen G. Proakis pada soal P24 bagian ketiga. Oke, baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.